Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram, yang mana kita telah memasuki bab yang ketiga dari kitab At-Taharah. Bab yang ketiga dari kitab tentang bersuci, yaitu bab yang ketiga ini adalah bab izalatin najasah wa bayaniha. Bab tentang bagaimana caranya menghilangkan najis dan penjelasan-penjelasan tentang najis tersebut. Apa saja najisnya dan bagaimana cara menghilangkannya. Bab najasah, najis itu secara bahasa artinya khilafut taharah, lawan dari suci, itu najis. Secara syariat artinya pengertian najis di dalam syariat Islam itu adalah suatu benda atau zat yang kotor, yang mana sifat kotornya ini menghalangi seorang muslim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk ibadah-ibadah tertentu. Jadi tidak semua hal yang kotor, jorok, menjijikkan itu nanti menghalangi seseorang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahak orang yang batuk, ini kan sifatnya menjijikkan. Jika dia terkena ke baju, pakaian orang yang sedang sholat, hal tersebut tidak menghalangi orang itu dari sholat, dan dia bukan najis. Nah, najis ini sesuatu yang kotor yang oleh syariat dia dihukumi sebagai penghalang sahnya ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya selama najis itu ada di badan orang yang beribadah atau dia berada di pakaian orang yang beribadah, jadi ibadah-ibadah tertentu nanti tidak diperbolehkan oleh syariat ini untuk dilaksanakan. Dalam hal ini ibadahnya adalah sholat. Nah, ini pengertian apa? Pengertian najis secara syariat, itu dalam pengertian syariat. Adapun izalah ini secara makna bahasa artinya tanahi syai'an makanihi, berpindahnya sesuatu dari tempatnya. Itu izalah. Zala yazulu itu berpindahnya sesuatu dari tempatnya. Nah, azala memindahkan sesuatu dari tempatnya. Adapun yang dimaksud dengan izalatun najasah adalah memindahkan suatu najis itu dari tempatnya agar tidak ada di tempat itu lagi. Singkatnya apa? Menghilangkan najis. Nah, ini pengertian secara bahasa dan secara terminologi atau secara syariat bagi najis. Adapun hadis pertama yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dia adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bab izalatin najasah wa bayaniha. Qala an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang mendapat gelar atau dijuluki sebagai khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khadimnya atau pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebabnya beliau mendapatkan gelar seperti ini tidak lain adalah
apa yang dilakukan oleh ibunda beliau, yaitu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu penduduk Yathrib dari kabilah Bani Najjar. Suami beliau, yaitu ayahnya Anas bin Malik ini pergi keluar perkampungan Bani Najjar karena tidak mau memeluk Islam. Semenjak Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, semua orang-orang Bani Najjar itu masuk Islam secara keseluruhan. Mereka yang menolak masuk Islam akhirnya tidak berada di pemukiman itu dan memilih untuk pergi dari perkampungan Bani Najjar, termasuk ayahnya Anas bin Malik ini, Malik ibn Amr ibn Damdam namanya. Hingga menjandalah Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim ini kan dari Bani Najjar. Bani Najjar ini punya hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Istilahnya adalah akhwal. Akhwal itu paman dari pihak ibu. Nah, ini paman dari pihak ibunya Rasulullah, bukan ibunya Rasulullah, tetapi dari neneknya Rasulullah. Karena kakeknya Rasulullah yang namanya Hashim itu menikah dengan wanita yang namanya Salma. Salma itu adalah salah satu gadis dari Bani Najjar di Yathrib. Jadi sepulangnya Hashim dari berdagang di Syam, mampir di Yathrib, di tempat salah satu sahabatnya di Yathrib, menginap di situ. Kemudian melihat ada wanita yang dia tertarik dengannya, yaitu Salma. Tertariklah dia untuk menikahinya, dinikahilah Salma. Ketika Salma dinikahi oleh Hashim, keluarga-keluarga yang di Mekah itu nggak ada yang tahu. Setelah menikah, mereka berumah tangga di Yathrib, belum ada kabar sampai di Mekah kalau Hashim ini punya istri di Yathrib. Nah, ketika berdagang kembali ke Syam, istrinya ditinggal dalam keadaan hamil, wafat Hashim di Syam. Ketika wafat, sahabatnya Hashim yang menjadi mertuanya Hashim tadi mengabarkan kepada saudaranya Muttalib, ketemu sama Muttalib di mana? Di Syam. Dikabarkan, wahai Muttalib, Hashim itu punya istri di mana? Di Yathrib. Namanya Salma, dan sekarang anaknya sudah lahir, diberi nama Syaibatul Hamdi. Maka mampirlah ke Yathrib untuk menjenguk keponakannya itu. Siapa? Muttalib. Mampir ke Yathrib menjenguk ponakannya yang namanya Syaibatul Hamdi. Ketika melihat, ternyuh hatinya, sedih. Siapa yang sedih? Muttalib tadi, saudaranya Hashim. Teringat ini wajahnya mirip sekali dengan ayahnya. Maka minta izinlah Muttalib supaya Hashim ini Syaibatul Hamdi, anaknya Hashim ini, karena bapaknya sudah meninggal tadi kan, saya minta izin sama ibunya, yaitu Salma ini. Salma ini dari Bani Najjar tadi. Saya mau bawa Syaibah ini ke Mekah. Gak mau ibunya, Salma itu gak kasih izin. Nah, perjanjian kami ketika menikah dulu, kalau ada anak yang dilahirkan dari pernikahan kami, dia harus menetap di Yathrib. Jangan dibawa-bawa ini anak saya. Tapi Muttalib bersikeras membawa. Kenapa? Anak ini yang akan menjadi penerusnya Hashim untuk menjaga rumah Allah di Mekah, yaitu Ka'bah gitu. Apa begitu? Iya, ini pewarisnya Hashim untuk menjaga rumah Allah nanti di mana? Di Mekah, yaitu Ka'bah. Kalau itu tugasnya, itu tujuannya dia ke Mekah, silahkan bawa anakku. Ini anakku untuk Allah gitu kan, untuk menjaga rumah Allah di sana. Diizinkan oleh Salma. Ketika masuk ke Mekah membawa Syaibatul Hamdi ini, orang-orang Mekah melihat, loh ini anak siapa? Ini budak kamu ya, abdun kamu ya, wahai Muttalib gitu. Ini abdun kamu wahai Muttalib. Nah, persangkaan orang Arab, orang Mekah di awalnya itu disangkakan ini adalah budaknya Muttalib, maka melekatlah gelar kepada Syaibah itu, gelar Abdul Muttalib. Yang nanti beliau itu punya anak banyak dan bernazar, kalau anak saya 10, saya sembelih anak saya yang 10 sebagaimana Ibrahim dulu menyembelih Ismail. Sekalinya benar dia punya anak 10, anak yang ke-10 Abdullah itu ayahnya Nabi Muhammad SAW.
Ayahnya apa? Anaknya siapa? Anaknya Abdul Muthalib. Nah, ketika itu gimana, tapi saya sayang sama anak saya sembelih. Sudah Qur'ah di depan Ka'bah. Qur'ah di depan Ka'bah diganti dengan 10 unta. 10 unta yang Allah terima, atau Abdullah, tetap keluar namanya Abdullah. Di Qur'ah lagi 10 unta atau Abdullah, keluar lagi namanya Abdullah, jadi 20. Sampai 100 baru keluar apa? Nama 10 unta gitu kan. Maka unta yang ke-100 ini yang sebagai tebusan untuk menggantikan Abdullah. Maka setelah itu Abdullah meminang Aminah, lahirlah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kekerabatannya itu kan tadi di Salma itu tadi dengan dengan Bani Najjar. Nah, maka ketika Rasulullah hijrah, ini kan suatu kebanggaan bagi Bani Najjar. Ini anak kemenaan cucuku gitu kan, cucu kemenaan ini beliaulah yang dipilih oleh Allah sebagai nabi. Kenapa kok kita nggak terima? Jadi semua Bani Najjar menerima ajarannya Nabi Muhammad SAW, termasuk Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim kan janda, miskin, tidak punya apa-apa. Ketika Rasulullah itu datang ke Madinah, orang-orang Yathrib itu, yaitu orang-orang Madinah, memberikan apa yang dia miliki kepada Rasulullah SAW. Apa yang mereka punya diberikan. Wahai Rasulullah, ini untuk membangun rumah engkau kami lakukan ini perabotan kamu yang perabotan engkau yang kurang apa saja ini kami berikan dan seterusnya. Ummu Sulaim nggak punya apa-apa, miskin. Wahai Rasulullah, saya nggak punya apa-apa. Ini orang-orang Madinah semuanya memberikan apa yang mereka miliki. Yang saya miliki anak saya ini satu-satunya ini. Sudah ambil Anas ini sebagai khadim engkau, sebagai pelayan engkau. Maka diambil, diterima oleh Rasulullah sebagai khadimnya, sebagai pelayannya Rasulullah. Maka setelah itu melekat gelar kepada Anas bin Malik ini khadimu Rasulullah SAW. Dan diantara keberkahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Anas bin Malik melalui doanya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad mendoakan agar Anas bin Malik ini panjang umur. Allahumma tawwil umrahu wa akthir malahu, perbanyak hartanya, wa auladahu, perbanyak anak cucunya juga. Jadi banyak hartanya, umurnya panjang, anak cucunya banyak. Nah, ini kalau Rasulullah yang doa umur panjang, doa banyak harta, doa banyak anak, ini jadi apa? Jadi berkah karena keluar dari lisan Nabi SAW. Tapi kalau kita doa, ya Allah panjangkan umurku, sekalinya panjang umur sakit-sakitan. Maka kalau kita minta panjang umur, minta lagi jangan tinggalkan minta keberkahannya juga, gitu loh. Panjang yang berkah, jangan panjang yang nggak ada berkahnya. Perbanyaklah hartaku, silahkan minta harta yang banyak, tapi jangan lupa minta keberkahan dari harta yang banyak itu juga. Minta harta yang banyak tetapi nggak berkah, dikejar-kejar sama KPK terus, nggak tenang hidup. Minta apalagi anak yang banyak. Diamanahi Allah Subhanahu Wa Taala anak kecil baru 1, 2 atau 3 gitu kan. Tapi kalau nangis, kalau rewel apa-apa, stres. Kalau orang Jawa bilang kemeriak itu ya, orang sini bilang apa? Munyak gitu kan, beri munyak. Nah, itu bagaimana? Maka minta keberkahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada anak-anaknya. Minta anak yang banyak silahkan, tapi jangan lupa minta keberkahannya. Ini yang berkenaan dengan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Keberkahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada beliau. Keberkahan umur yang panjang itu, ada banyak kaum muslimin yang menjadi tabi'in karena bisa bertemu dengan beliau. Di mana para sahabat-sahabat yang lain itu umurnya tidak sampai, hingga kaum muslimin itu tidak menyempati mendapati sahabat. Ketika tidak menyempati mendapati sahabat dan mendapati murid-muridnya sahabat, maka mereka menjadi atba'ut tabi'in. Tapi karena sempat mendapati Anas bin Malik, dan Anas bin Malik setelah di Madinah mukimnya di Basrah, maka di Basrah itu banyak tabi'in meskipun usianya masih muda. Kenapa? Menyempati Anas bin Malik, menyempati untuk bisa bertemu dengan Anas bin Malik. Hadis-hadis beliau
ilmu-ilmu beliau, penafsiran-penafsiran beliau, fikih-fikih beliau itu banyak disebarkan di Basrah. Banyak disebarkan di Basrah karena beliau hijrah dari Madinah ke Basrah untuk mengajarkan Islam di wilayah Basrah. Salah satunya adalah hadis ini. Apa bunyi hadis ini? Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang khamr. Apa itu khamr? Secara bahasa, khamr itu adalah kata-kata yang mengungkapkan makna tutup, menutup. Oleh karena itu kerudung itu dalam bahasa Arab disebut khimar karena dia menutupi bagian kepala wanita. Jadi aslun yadullu ala taghtiyati wal mukhalatati fi sitrin. Dia menutup dan kemudian sifat menutupnya itu bercampur bercampur itu setengah menyatu gitu loh dengan apa yang ditutupinya itu. Dia setengah menyatu, seperti jilbabnya wanita itu dinamakan khimar dalam bahasa Arab karena ini menjadi suatu pakaian yang melekat bagi wanita muslimah, yang menjadi ciri khas, tidak terpisahkan dari ciri khas wanita muslim. Nah, adapun khamar dinamakan khamar karena dia yukhamirul akal, menutup fungsi akal, dan sifat menutupnya itu menyatu dengan otak gitu, melekat keras, susah untuk dilepas. Ini kalau sudah minum khamar kan akalnya tuh nggak tahu kemana-mana, sudah kayak tertutup, dan melepasnya itu susah karena dia ibaratnya itu sudah menyatu dan melekat. Ketika menyatu dan melekat, sifatnya lagi nyandu. Ketika sudah sadar, pengen lagi. Nah, khamar demikian, makanya dinamakan khamar. Nah, jadi ini pengertian khamar. Nah, yang ditanyakan kepada Rasulullah, khamar yang bagaimana? Khamar yang dibuat cuka, tuttakhadhu khallan. Khamar yang dibuat cuka. Jadi yang dimaksudkan dalam hadis ini, apa hukumnya menyengaja membuat cuka dari bahan khamr? Ini sudah, kalau ini bukan ya, ini air. Ada khamr, ada minuman keras, sengaja bikin cuka dari suatu cairan yang mana cairan itu adalah khamr. Beda halnya kalau antum bikin cuka itu dari apel misalnya kan. Apel direndam di air gula selama beberapa hari sampai berapa minggu gitu, jadi cuka apel nanti kan. Rasa manisnya itu hilang, berubah menjadi asam. Nah, di dalam proses dari dia apel direndam di air gula itu dalam beberapa waktu itu ada fasenya dia berubah menjadi khamr gitu. Dia ada fasenya dia berubah menjadi khamr. Sampai nanti akhirnya dia jadi cuka karena ada proses fermentasi di situ. Nah, jadi permasalahannya perlu diperjelas dulu. Ini bahan dasarnya khamr, sudah khamr. Bukan yang bahan dasarnya masih buah-buahan. Bahan dasarnya sudah khamr. Khamr ini kemudian dibuat cuka. Ini yang ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana tindakan yang seperti ini, perbuatan yang seperti ini membuat cuka dari bahan dasar khamr? Kata Rasulullah, la, jangan. Stop sampai di sini. Stop sampai di sini, jangan. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa Tirmidzi, dan kemudian Al-Imam At-Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Dan hadis ini hadis yang hasan sahih. Di sini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kepada jamaah sekalian, ketika kita belajar fikih hadis, terutama dari Bulughul Maram ini ya, ini sebenarnya berulang kali saya sampaikan dalam pengajian Bulughul Maram yang lain, majelis yang lain. Ketika kita mempelajari fikih hadisnya, tolong antum lihat judul bab dan hadis yang dibawakan.
Kira-kira apa hubungannya hadis ini dengan bab izalatin najasah? Kalau antum sudah bisa merenungkan itu dan mencoba-coba untuk mencari hubungan, mencoba-coba untuk mencari korelasinya, kenapa hadis ini dibawakan di bab ini, antum sudah setengah menjadi faqih, sudah setengah untuk belajar ijtihad. Di sini antum belajar bagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berijtihad dan para ulama-ulama fikih sebelumnya itu berijtihad. Lihat hadisnya, lihat judul babnya. Metode yang seperti ini Allah Ta'ala a'lam, yang banyak melakukannya adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi antum lihat judul babnya di dalam Sahih Bukhari, lihat hadisnya. Sebagian besar kalau antum baru pertama kali belajar Sahih Bukhari, antum akan mendapati nggak nyambung antara judul bab dengan hadisnya. Kalau memang buka Sahih Bukhari ya, untuk di Sahih Bukhari. Nah, untuk latihannya sebelum antum buka Sahih Bukhari, latihan di Bulughul Maram dulu. Kalau lihat hadisnya, kemudian lihat judul babnya. Dan ini sekalipun gitu kan, sedikit juga saya dapati para syurah, para ulama yang mensyarah Bulughul Maram itu menjelaskan korelasi hubungan, atau para ulama menyebutnya wajhul munasabah lil bab, korelasi hubungan antara hadis ini dengan bab. Itu saya masih jarang mendapati para ulama yang konsen untuk menjelaskan itu. Saya masih jarang. Nah, karena masih jarang ini, saya sampaikan kepada antum, banyak-banyak mentadabburinya dengan melihat ini hadisnya seperti ini, babnya seperti ini, apa hubungannya. Siapa tahu nanti antum calon-calon pensyarah Bulughul Maram di masa yang akan datang gitu kan. Wah, kejauhan saat itu pesimis namanya itu. Tapi di sini saya sampaikan kan kuncinya dulu gitu loh. Kuncinya dulu di mana kita belajar dulu nasihat dari guru kami Syekh Abdul Bari Ibn Hamad Al-Ansari. Beliau menasihati kepada kami, unduru kaifa bada'al ulama. Lihat gitu kan, pelajari bagaimana para ulama itu memulai untuk belajar. Wala tanzuru min haitsun tahu. Jangan kalian lihat para ulama itu di akhirnya, hasil akhir produk ijtihadnya. Tapi kita pelajari bagaimana para ulama itu kok bisa mengatakan ini boleh, itu enggak boleh. Lihat para ulama mengawalinya dari apa, dari dalil apa, terus cara para ulama itu memahaminya bagaimana, itu yang kita lihat. Nah, ini nasihat dari guru kami Syekh Abdul Bari Ibn Hamad Al-Ansari. Beliau adalah putra dari salah satu ahli hadis Madinah pada saat itu, yaitu Syekh Hamad Al-Ansari. Adapun Syekh Hamad Al-Ansari saya belum mendapati beliau rahimahullah, dan alhamdulillah saya mendapati putra beliau menjadi salah satu dosen kami ketika di Madinah dahulu. Nah, kembali kepada permasalahan ini. Jadi ketika kita merenungi ini hadis apa sih hubungannya dengan judul bab? Tentunya hadis ini pertama menunjukkan ada yang najis di sini, gitu loh. Al-Hafidz Ibnu Hajar ingin menyampaikan kepada kita ada yang najis di sini. Mananya yang najis? Ada disebutin khamr sama cuka. Kalau dibawakan ini kira-kira yang najis ini khamr atau cuka? Hah? Khamr. Jadi yang sebelumnya gitu kan. Karena babnya izalatun najasah. Izalatun najasah tadi kan menghilangkan najis. Kalau menghilangkan najis, maka di sini kita ada dua cairan ya. Yang najis itu cairan asal atau cairan yang dia sudah berubah. Nah, kan begitu. Seperti kalau misalnya di lantai ini ada kencing.
Kencing asalnya kencing, ketika disiram air yang ada sudah bukan air kencing lagi tapi air siraman, air basuhan gitu. Jadi yang najis air pertama, yang air kedua dia bukan najis. Nah di sini ketika ini ada khamar, kemudian ada cuka. Peralihan dari khamar menjadi cuka, apakah dia menjadi salah satu cara untuk membersihkan hukum najisnya khamar tersebut kalau memang khamar najis? Maka di dalam hadis ini ada dua permasalahan pokok yang menjadi khilaf di tengah-tengah para ulama. Khilaf yang pertama, sebelum kita membahas apakah berubahnya khamar menjadi cuka ini adalah salah satu cara menghilangkan sifat hukum najisnya khamar, maka kita bahas dulu khamar itu sendiri najis atau bukan. Jadi seperti itu. Nah maka untuk permasalahan khamar itu najis atau bukan, jumhurul ulama, mayoritas para ulama, termasuk di dalamnya para a'immah 4 madhab, ya, para imam 4 madhab, al-imam Abu Hanifah, al-imam Malik, al-imam Syafi'i, dan al-imam Ahmad ibn Hanbal. Ini 4 madhab menyatakan bahwasanya khamar itu najis. Lah kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala, ini bagi antum nanti yang membawa Al-Qur'an atau membawa catatan, nanti dicatat aja dalilnya. Itu surah Al-Maidah ayat 90. Di surah Al-Maidah ayat 90 Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, innamal khamru, ketahuilah sesungguhnya bahwasanya apa? Khamar 1, wal maisir, dan judi 2, wal ansab, dan berhala-berhala, wal azlam, mengundi dengan anak panah. Nah ini kalau antum yang mengikuti kajian kami sirah nabawiyah, ada di channel YouTube kami, sudah diupload, nggak tahu sudah diupload belum ini, yang sirah kemarin tentang agamanya masyarakat jahiliyah. Ada salah satu kebiasaan Arab jahiliyah yaitu melakukan pengundian dengan anak panah, dengan azlam. Jadi kebiasaannya itu anak panah itu ada 3. Yang pertama tulisannya ya, na'am. Yang kedua tulisannya la, tidak. Yang ketiga itu tulisannya abstain, tawakuf, enggak, tidak iya, tidak iya. Artinya apa? Tidak iya dan tidak. Gimana ini? Pokoknya enggak kedua-duanya. Kalau tidak kedua-duanya, pengundian harus diulang lagi. Jadi dikocok 3 anak panah, mana yang keluar? Kalau iya berarti jalan, kalau iya jangan. Jadi seperti mereka ketika mau perang Uhud, mau pergi perang Badar, itu ngundi nasibnya gitu, dikeluarkan, tak keluar tidak, wah bahaya, saya keluar mati nih nanti. Itu khurafatnya sudah begitu, yang dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyah. Ini azlam di dalam kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini. Jadi ada 4 yang disebutkan oleh Allah: khamar, judi, jadi minuman keras, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Allah kabarkan rijsun. Ini semuanya adalah rijsun. Rijsun itu najis. Maknanya secara bahasa najis, kotor. Min amalis syaitan, dari perbuatan setan. Fajtanibuh, jauhilah oleh kalian perbuatan itu, la'allakum tuflihun, semoga kalian menjadi orang yang beruntung, yang mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kesuksesan ketika menjauhi 4 hal ini. Jadi menjauhi khamar, menjauhi judi, menjauhi penyembahan terhadap berhala, dan menjauhi pengundian nasib dengan anak panah ini. Nah, ketika Allah mengabarkan kepada kita rijsun itu najis,
Salah satu yang disebutkan di sini adalah khamr, ini yang diambil sebagai dalil terkuatnya para ulama fikih dari kalangan jumhur, mayoritas. Karena Allah yang ngabarkan najis. Allah yang ngabarkan najis, ya sudah, itu najis, semuanya najis. Nah, namun ada kelompok kedua di kalangan para ulama yang melihat nanti dulu, gitu kan. Nanti dulu. Najis di sini masih ada dua kemungkinan makna. Najis secara zatnya atau najis secara makna. Kalau ini najis secara zat, maka harusnya diberlakukan juga untuk judi. Kartu togelnya itu juga najis antum pegang. Harus cuci, nggak tahu najis mughalazah juga enggak sih. Cuci tangan kalau memang itu najis. Orang-orang yang main judi dengan kartu togelnya itu, ya kartu togelnya jadi najis. Ansop, berhala. Antum pernah lihat patung kucing yang begini-begini itu? Coba tanya kepercayaan mereka yang pasang patung kucing itu buat apa itu? Manggil pelanggan atau bukan gitu kan? Kalau itu diyakininya ini patung ini yang mendatangkan pelanggan kepada dia, ini keyakinan syirik. Karena menggantungkan diri kepada berhala. Itu antum towel-towel gitu apa sama dengan towel-towel kotoran sapi misalnya gitu kan? Najis gitu. Apa dia jadi najis juga gitu. Atau azlam. Nah, hari ini nggak ada pengundian nasib dengan azlam ya. Karena ini masyarakat jahiliyah. Tetapi maknanya dari azlam ini ada hari ini, yaitu apa? Khurafat. Kalau begini nanti sial, kalau begitu nanti sial. Ini keyakinan yang mendahului takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala musibah, keselamatan terjadi atau tidak itu sudah Allah catat. Kalau Allah catat dia kena musibah, kena. Kalau Allah catat dia nggak kena musibah, nggak kena musibah. Semuanya Allah jadikan seperti itu sebagai ujian. Kalau kena musibah apakah kita sabar? Kalau kena yang selamat apakah kita bersyukur? Nah, ini sudah disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkaranya orang beriman, kata Nabi. Inna amrahu kullahu khair. Semua perkaranya orang-orang beriman itu adalah kebaikan. In asabathu sarra'u syakar, kalau dia mendapatkan keadaan-keadaan yang menggembirakan, menyenangkan, dia akan senantiasa bersyukur. Wa in asabathu dharra'u sabar, kalau dapat perkara-perkara yang menyedihkan, menyakitkan, menyusahkan bagi dia, dia senantiasa sabar. Maka seorang mukmin ini sejatinya dia adalah orang yang nanti minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku hamba yang bersyukur dikala senang, dan jadikan aku hamba yang bersabar dikala sempit. Nah, sebagian orang-orang kan diberikan diberikan iming-iming doa ini, gua akan kena musibah. Nah, kalian minta seperti ini, rezeki lancar. Padahal lancarnya rezeki dan tidak lancarnya rezeki itu adalah dua hal yang Allah akan catat pada diri seorang manusia, dan itu akan silih berganti terus. Pada saat keadaan itu apa yang dilakukan oleh seorang mukmin, pada saat dia susah apa yang dilakukan oleh mukmin, itu yang paling utama. Bukan meminta, ya Allah hindarkanlah saya dari musibah. Ini minta boleh gitulah, hindarkan dari bala bencana, ini boleh minta ini. Tapi yang lebih penting, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan bencana itu terjadi pada dirinya gitu kan, ini yang lebih penting lagi, minta agar kita dijadikan hamba yang bersabar. Nah, jadi kalau kembali kepada ayat ini tadi ya, yang dimaknai oleh pendapat yang kedua tadi, kalau memang makna najis ini adalah najis secara zatnya, maka harus diberlakukan juga kepada tiga hal yang disebutkan dalam ayat ini selain khamr gitu. Karena tadi ayat disebutkan kan khamr, judi, berhala, mengundi nasib dengan anak panah. Kenapa yang dihukumi najis secara zat cuma khamr aja? Nggak adil dong. Harusnya hukumin juga yang tiga ini najis secara zat.
Yang najis yang 3 hal selain khamr tadi di dalam ayat dihukumi najis secara maknawi gitu. Kalau ini dihukumi najis secara makna, maka harusnya hukumi juga khamr ini najis secara makna juga gitu loh. Hukumi juga ini najis secara makna juga. Artinya apa? Perbuatan meminum khamr ini adalah perbuatan yang kotor, menjijikkan, amalan setan gitu kan. Allah tegaskan min amalis syaiton, pekerjaannya setan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita rijsun min amalis syaiton, kalam Allah min amalis syaiton ini adalah penafsiran terhadap rijsun itu, bahwasanya ini adalah najis amaliyah, najis secara amal, secara perbuatan. Ini yang dipandang oleh para ulama pada kelompok yang kedua ini. Hingga hasil kesimpulan mereka, kalau yang dinyatakan dalam ayat ini bukan najis zat, tapi dia najis makna, kalau begitu khamr itu secara zatnya suci, bukan najis. Pendapat ini dipegang oleh satu Al-Imam Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman Farrukh Abu Abdurrahman Al-Madani, atau dikenal dengan gelar Rabi'atul Ra'yi. Ini gurunya Imam Malik. Yang banyak memberikan pengaruh fikih terhadap Imam Malik adalah Imam Rabi'ah ini. Kemudian yang kedua adalah Al-Imam Daud ibn Ali Al-Asbahani, atau dikenal dengan Daud Al-Zahiri, yang meletakkan dasar-dasar madhab Zahiriyah yang nanti dibela dan dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm sekitar 200 tahun setelah beliau wafat. Jadi dikuatkan kembali madhab Zahiriyah ini oleh Imam Ibnu Hazm di Andalusia. Dua tokoh ini yang dinukilkan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Yahya Al-Imrani dalam kitab beliau Al-Bayan fi Madhabil Imam Syafi'i, yang punya pendapat bahwasanya khamr itu tahir, khatahirah, khamr itu suci, dia tidak najis. Nah, jadi pandangan mereka terhadap ayat seperti itu. Ayat ini tidak menyatakan khamr ini najis secara zat, tetapi najis secara makna. Di antara dalil yang menguatkan mereka adalah apa? Yaitu bahwasanya pada saat ayat pelarangan khamr itu turun, orang-orang Madinah itu menumpahkan khamr-khamrnya itu di jalanan. Di antara riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan di dalam sahihnya, bab sabbil khamri fit tariq, bab menuangkan khamr di mana? Di jalanan. Di dalam riwayat tersebut Anas bin Malik diperintahkan oleh ayah tirinya Abu Talhah. Nah, tadi kan ceritanya Ummu Sulaim sudah janda ya, itu dilamar sama Abu Talhah. Dilamar sama Abu Talhah, ketika itu Abu Talhah masih kafir. Kata Ummu Sulaim, nggak ada alasan untuk menolak engkau wahai Abu Talhah. Abu Talhah ini orang di antara orang kaya di Madinah, udah kaya, ganteng lagi kan. Ngelamar Ummu Sulaim, apa alasannya membuat menolak seorang yang ganteng, kemudian berharta, hidupnya mapan? Ini cita-cita semua mertua kan? Ya apa tidak? Punya anak gadis yang ditanya, kamu kerja apa nak? Saya guru ngaji pak. Oh, nggak akan diterima antum. Kalau mertua ini calon mertua ini tidak tahu keutamaannya guru ngaji. Tapi kalau dia tahu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, dah nikahkan sama anak saya supaya anak saya ini bisa dibimbing Al-Qur'annya. Harusnya begitu tuh calon mertua, harusnya. Tapi berapa kalau mau dihitung? Nah, kok jadi guru ngaji ini? Mana tadi ya? Sampai lupa. Nah, jadi Abu Talhah tadi ceritanya ketika menikah dengan Ummu Sulaim, kata Ummu Sulaim, nggak ada alasan untuk menolak engkau, hanya saja engkau ini kafir, saya muslim. Hanya saja engkau ini kafir, saya muslim. Maka kalau memang mau menikahi saya, masuk Islam dulu. Kalau kamu masuk Islam, saya nggak minta mahar.
Islam kamu itu mahar saya. Kata siapa? Kata Ummu Sulaim. Masya Allah. Jadi besarnya keberkahannya rumah tangganya Ummu Sulaim itu menjadi sebab petunjuk Abu Talhah ini bisa dapat hidayah, masuk Islam Abu Talhah, dan kemudian menjadi sahabat Nabi yang selalu menyertai Nabi. Jadi kalau Nabi keluar itu beliau menyertai Nabi. Nabi masuk ke Madinah, pulang dari pertempuran disertai juga Nabi. Nah, Abu Talhah ini ketika mendengar ayat ini turun langsung dilaksanakan, disuruh Anas bin Malik tumpahkan ini khamar-khamar yang di rumah kita itu. Kata Anas bin Malik apa? Faharaqtuha, aku sendiri yang menumpahkan itu. Tumpahkan di mana? Di jalanan. Fajarat fi sikakil Madinah, maka mengalirlah khamar-khamar ini di jalan-jalan kota Madinah. Nah, hubungannya apa dengan istidlal mereka bahwasanya khamar itu tidak najis? Ini baru kita ketahui nanti di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Al-Imam Abu Daud meriwayatkan dari Nabi SAW di dalam sunannya, Nabi Muhammad itu pernah mengatakan, ittaqu al-la'inaini, hati-hatilah kalian terhadap dua orang yang dilaknat. Maka para sahabat bertanya, siapa yang dilaknat? Qalu wa man la'inani, yang dilaknat dua ini siapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, alladzi yatakhalla, yang dia itu buang air baik besar maupun kecil. Di mana? Fi tariqin nas, di jalanan orang, kencing di jalanan, beol di jalanan. Ini dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Au dhillihim, atau di tempat mereka berteduh di bawah pohon kencing. Orang berteduh di situ, kenapa bawa pesing di sini kan? Itu kena laknat. Yang diambil dari hadis riwayat Imam Abu Daud ini, benda najis itu nggak boleh ditaruh di jalanan, gitu loh. Sementara khamar tadi ketika turun pengharamannya ditumpahkannya di jalanan. Kalau itu najis ya, kalau khamr itu najis, dibuangnya nggak di jalanan, tapi dibuang di tempat pembuangan. Dibuang di tempat pembuangan najis, jauh sana. Tapi ini ditumpahkannya di jalanan. Maka diketahui dari pemahaman sunnah ini, khamr itu bukan najis. Dalil kuat atau nggak kuat ini? Kuat. Maka berdasarkan ini saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, meskipun menyelisihi jumhur. Tetapi jumhur di sini pendapat yang hati-hati, bahwasanya khamr itu najis. Nah, berdasarkan hal ini, khamr itu tidak najis, ini yang saya pegang, pilihan saya ini. Nah, antum nanti silahkan, kalau antum melihat lebih hati-hati pendapat jumhur, pegang pendapat jumhur. Nah, kalau saya melihat ada kekuatan dalil, kekuatan hujah pada pendapat yang kedua, untuk saat ini saya berpegang atau memilih pendapat yang kedua ini. Habis waktunya ya. Ini belum permasalahan selanjutnya ini. Jadi ya mohon maaf jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin pembahasan kita sampai di sini. Insya Allah pada pekan yang akan datang nanti dilanjutkan lagi untuk permasalahan yang kedua, yang mana kalau khamr itu memang najis didasarkan pada pendapat jumhur tadi ya, kalau dia berubah jadi cuka, itu apakah menjadi suci atau tidak? Kalau dia berubah sendiri tanpa diperlakukan apapun oleh manusia, sepakat semua ulama secara ijma' dia jadi suci. Yang menukilkan ijma'nya adalah Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Kalau dia berubah sendiri jadi cuka ya. Tetapi ketika khamr ini diperbuat sesuatu gitu kan, ditaruh di situ bahan-bahan yang lain agar dia berubah menjadi cuka, di sini yang ada khilaf di tengah-tengah para ulama, apakah dia menjadi suci atau tidak suci. Ya, jadi khilafnya ya cukup keras juga di sini, yang insya Allah nanti detailnya, rinciannya pada pertemuan yang akan datang. Nah, nanti pada pertemuan yang akan datang
jamaah sekalian, ya mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan bisa ditulis di lembaran kertas kecil gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan pengajian itu setelah Isya, khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang mungkin dirasa itu perlu untuk kita jawab atau kita diskusikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan Allah menganugerahkan amal soleh dari ilmu yang kita pelajari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.